Selamat datang di Marisa Utara, sebuah desa yang unik yang berada di jantung Kabupaten Pohuwato. Di balik hiruk-pikuk pusat pemerintahan, desa ini memiliki potensi besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah desa. Untuk itu saya mengajak Anda menapak jejak harapan warga Marisa Utara dalam membangun masa depan mimpi mereka. Berada di wilayah Kecamatan Marisa, membuat posisi Desa Marisa Utara, Kabupaten Pohuwato, memiliki posisi strategis yang memungkinkan desa ini berpeluang menjadi desa maju dan mandiri. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Anggrek, Dusun Melati, Batu Pasang, dan Dusun Bulalo. Pusat pemerintahan Desa Marisa Utara berada di Dusun Batu Pasang, di mana dusun ini memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sebagian besar warga Desa Marisa Utara berpenghasilan sebagai pedagang dengan sektor perdagangan paling besar UMKM. Karena letaknya yang berada di pusat ibu kota kabupaten, Marisa Utara menjadi lokasi perdagangan yang juga menjadi urat nadi perekonomian di wilayah Kabupaten Pohuwato. Marisa Utara dikenal juga dengan budaya gotong royongnya yang kuat. Pusat tradisional juga menjadi pusat perekonomian warga Marisa Utara, di mana sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan juga menjadi kekuatan penting desa ini. Dengan jumlah populasi lebih dari 4.000 jiwa yang tersebar di 4 dusun, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa Marisa Utara, di samping potensinya yang luar biasa. Nah, Ayah, saya penasaran nih, kira-kira sudah berapa lama Ayah bertugas di desa Marisa ini? Jadi saya dilantik 2022, jadi kalau kita range waktunya mungkin jalan mau 3 tahun kira-kira. Nah, berarti sudah banyak hal yang sudah Ayah lakukan terhadap desa Marisa Utara ini tentunya. Kemudian mungkin Ayah sejauh ini berapa jumlah penduduk dari masyarakat desa Marisa Utara ini? Desa Marisa Utara ini adalah desa yang tentunya jumlah penduduknya paling banyak di Kecamatan Marisa. Itu hampir, data yang masuk di kami itu hampir 4.300-an. Penduduk yang ada di Marisa Utara. Oke. Nah, Ayah, hal menarik apa mungkin yang ada di Marisa Utara ini menurut pandangan Ayah sendiri? Tadi sudah disampaikan dari awal, memang Marisa Utara ini desa yang berada di pusat kota. Tentunya tantangan yang kami peroleh itu berbeda dari desa-desa yang berada di pusat kota. Contohnya adalah kemajuan teknologi hari ini. Nah, kami Marisa Utara itu memanfaatkan apa yang menjadi bagian dari masyarakat, karena kami melihat bahwa masyarakat ini kan sebagian besar memegang Android. Nah, oleh karenanya kami memanfaatkan situasi ini, bagaimana apapun yang menjadi kondisi desa, kegiatan-kegiatan di desa itu kita gunakan dengan menggunakan sistem web desa. Jadi lewat itu masyarakat dapat memantau apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan di desa. Oke, nah untuk dari segi mata pencahariannya sendiri Ayah, masyarakat desa Marisa Utara ini lebih terfokus ke apa untuk mata pencaharian? Kalau di kita itu tingkat ekonomi yang paling meningkat itu di bidang UMKM. Sehingganya kami hari ini diberikan reward, awalnya dari desa maju, sekarang sudah menjadi desa mandiri. Indikatornya itu di mana kami telah melaksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan dari pusat, baik itu penurunan stunting dan ketahanan pangan. Sehingganya dari indikator itu, status desa kita alhamdulillah hari ini meningkat jadi desa mandiri. Yang menjadi hal penting dan menarik bagi saya, kemudian apakah sejauh ini menurut Ayah sendiri tentang kemiskinan daerah, Ayah? Mungkin apakah dari Ayah sendiri kemiskinan daerah itu seperti apa? Yang kita sudah tahu bersama bahwa hal tersebut merupakan hal klasik untuk daerah lain. Oh iya, terima kasih.
Saya ingin menyambung tadi jawaban tadi bahwa indikator, saya lupa tadi, indikator desa mandiri yang diberikan kepada kami hari ini, salah satunya adalah dengan menurunkan angka kemiskinan, selain dengan dengan menjalankan program-program dari pemerintah tadi. Jadi angka kemiskinan itu salah satu indikator yang kita peroleh hingga hari ini desa kita menjadi status desa mandiri. Jadi peningkatan kemiskinan, maksudnya penurunannya drastis sehingga itu diberikan kepada kami, kira-kira begitu. Bagaimana cara pemerintah desa menyikapi hal tersebut dan cara menanggulanginya seperti apa? Memang pada dasarnya inilah menjadi persoalan kami di desa. Biasanya kalau ada desa-desa yang mandiri, dana desanya cenderung turun. Nah, ini mungkin akan menjadi perhatian bagi pemerintah. Seharusnya menurut hemat kami bahwa ketika ada desa yang mandiri, itu diberikan reward. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan pendamping bahwa dengan status desa yang kami miliki, ini tidak akan berpengaruh. Bahkan tahun depan kami percaya itu akan ada reward dari kementerian, kira-kira seperti itu. Nah, tadi ada satu hal menarik terkait dana desa, ya, Ya, dana siap. desa. Nah, saya ingin bertanya, untuk dana desa dari Marisa Utara ini sendiri dialokasikan kemana saja, ya? Oh, jadi pemanfaatan dana desa itu sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita di dalam penetapan. Kita ada yang namanya UMKM yang tentunya itu menjadi prioritas kita karena itu menjadi salah satu indikator yang membuat status desa kita meningkat. Kemudian dengan ada sedikit penganggaran yang memang kami alokasikan kepada teman-teman pemuda dalam hal itu bisnis atau bidang jasa, yaitu kos-kosan. Dan nanti itu insya Allah akan berkembang, insya Allah tahun depan itu akan kita kawal sehingga apa yang menjadi kesepakatan kita dalam penetapan itu sesuai dengan rule-nya. Berarti kedepannya ini hanya kos-kosan itu yang menjadi target Iya, awal siap. dari dana Ya, desa ini? insya Allah nanti kedepannya itu memang menjadi salah satu prioritas kita karena kalau kita melihat dari kondisi desa kami, kos-kosan ini merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan karena memang sudah berada di pusat kota. Karena memang di Marisa Utara ini sangat istimewa. Kami pusat pertokoan dekat, perkantoran dan mungkin pendidikan agak dekat. Jadi ini salah satu sektor yang memang harus jadi perhatian kita. Apakah ada cita-cita dan harapan ayah terakhir untuk desa Marisa Utara ini? Saya background-nya adalah olahraga sebenarnya. Pada awalnya saya sebelum masuk dalam pemerintahan, saya sudah berjanji kepada teman-teman bahwa saya ingin bangun di Marisa Utara itu akan ada lapangan standar mini soccer. Nah, itu yang menjadi harapan saya dan mungkin itu yang menjadi kendala kita sebenarnya karena kita berada di pusat kota, jadi lahan yang kita mau buat itu lapangan agak sedikit naik. Nanti tapi kami tidak akan putus asa di situ. Kami tetap akan berusaha, mungkin akan cari tempat lain sehingga apa yang menjadi harapan kami mungkin ada representatif dari teman-teman kepemudaan yang paling besar di mana mereka mau adanya lapangan di situ dan insya Allah kita akan cari bersama kira-kira begitu. Marisa Utara bagi masyarakatnya tentu bukan sekedar sebuah titik di peta, akan tetapi tentang daya juang, harapan, dan identitas. Masyarakat desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa cukup beruntung, sebab keberadaannya mampu menarik perhatian pemerintah pusat. Terbukti dengan ditetapkannya desa ini menjadi sebuah desa mandiri di Kabupaten Pohuwato. Dengan menyandang status sebagai desa mandiri, Marisa Utara mendapat keleluasaan dalam hal penggunaan anggaran dana desa.
Salah satunya bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sehat komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah di desa ini. Apa kabar Ayah? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Saya ingin bertanya sedikit nih, mulai kapan rumah komunal ini berdiri dan sudah berapa unit yang telah ditempati oleh masyarakat? Jadi begini, kebetulan Ya. desa kita ini adalah desa yang cukup padat penduduknya. Oh, baik. Nah, di dalam satu rumah itu ada beberapa kakak sampai 3 sampai 4 kakak. Sehingganya dengan program ini tentunya menjadi harapan bagi kepala keluarga untuk tidak numpuk pada satu rumah. Nah, kebetulan program ini adalah program yang memang direncanakan 2019. Ya. Akan tetapi memang dalam prosesnya itu menghambat karena memang ada bencana COVID dan sebagainya. Kira seperti itu. Nah, baik Ayah, kemudian bagaimana dari pihak pemerintah itu sendiri memastikan bahwa rumah sehat komunal ini benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan seperti itu? Ya, tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, Ya. karena ini memang menjadi salah satu persoalan kami yang di desa, Ya. karena dengan adanya jumlah penduduk yang demikian banyak, maka kami pemerintah desa turun langsung Ya. face to face dengan rumah yang memang dihuni oleh 3 sampai 5 kakak. Sehingganya kami pastikan bahwa program yang kami miliki ini tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan, kira-kira. Oke, baik. Nah, selain rumah sehat komunal ini, apakah ada program dari pemerintah Desa Marisa Utara ini yang sudah direalisasikan kepada masyarakat? Kalau boleh tahu, Ayah mungkin bisa di-spill bagaimana cara pengalokasian dari BUMDes tersebut. Oh ya, jadi Marisa Utara adalah desa yang berada di pusat kota. Sehingganya kalau kita melihat dari progresnya, maka yang berkembang atau potensi yang paling bisa kita maksimalkan adalah di bidang jasa. Nah, sehingganya kalau kita melihat potensi yang ada, maka kos-kosan yang ada di Marisa Utara ketika kita cek itu hampir 90% terisi. Sehingganya tidak ada alasan bagi kami teman-teman kepemudaan dalam hal ini BUMDes untuk coba dalam bidang kos-kosan, dan insya Allah tahun ini kami dengan BPD tentunya menjadi mitra kami. Ini sementara kita gagas dan alhamdulillah sampai dengan hari ini itu sudah mulai jalan dan hari ini sudah pada tahap penimbunan. Oh, baik. Nah, Ayah, selain rumah sehat komunal ini, apakah ada program lain yang memang benar-benar sudah direalisasikan kepada masyarakat? Oh iya, jadi gini, kebetulan kami tahun ini mendapatkan program kembali dari kementerian karena awalnya ini juga memang didatangi oleh Pak Wamen langsung. Oh, Pak Wamen. Pak Heri Hamzah. Kemudian alhamdulillah kita ajukan lagi dengan memang kita masih butuh. Maka tahun ini insya Allah kami akan mengusulkan kembali, kami sudah mendapatkan titik koordinatnya dan insya Allah itu ada sekitar 60 penerima yang kalau tidak ada hambatan itu akan diprogres tahun depan insya Allah. Oke, nah untuk dalam jangka panjang itu sendiri, apakah masih ada target khusus dari pemerintah Marisa Utara ke depannya? Ya, kalau kita melihat perkembangannya tentunya kalau kami dari pemerintah desa itu biasanya kalau program yang ada tiap tahunnya berbeda. Sehingganya kalau kita hari ini memastikan program rumah kembali, kemudian dari kementeriannya tidak ada, makanya itu menjadi persoalan kita. Sehingganya kami berharap bahwa program yang dimiliki itu kita maksimalkan dulu. Nanti perkembangannya seperti apa, kita menunggu regulasi dan program, dan kami pemerintah Desa Marisa Utara selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kira-kira seperti itu. Oke, Ayah, saya penasaran nih, apa sih yang menjadi kendala dari Ayah khususnya yang merupakan aparat di Desa Marisa Utara ini sejauh ini dalam pembangunan di Desa Marisa Utara ini khususnya? Iya, terima kasih. Memang kalau seperti apa yang saya sampaikan tadi, memang desa kita adalah desa yang berada di pusat kota. Tentunya tantangan yang kami miliki berbeda. Dengan jumlah penduduk yang demikian banyak, kemudian dengan adanya tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri, kemudian perputaran ekonomi yang ada, sehingganya ketika kami melakukan rapat itu menjadi salah satu kendala kami karena memang masyarakat kami pekerja. Tentunya dengan kendala ini kami punya solusi, di mana kami membuat suatu website web desa
Sehingganya kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu kita lempar langsung di media. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke desa untuk mengurus surat dan sebagainya. Nanti tinggal calling saja lewat website, itu akan langsung dikonekkan di aplikasinya kita. Wah, sudah sangat luar biasa ya Desa Marisa Utara. Mungkin kita bisa lihat-lihat lagi. Oke, silakan. Rumah komunal ini, Ayah. Sangat menarik, Ayah. Seperti halnya desa lainnya di Gorontalo, Marisa Utara juga tentu tak lepas dari tantangan. Sebab membuat desa bertambah maju dan sejahtera bukanlah pekerjaan mudah. Persoalan kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan cukup berpengaruh besar hingga menuntut pemerintah desa berpikir lebih keras untuk mengatasi hal ini. Salah satu sektor usaha yang menjadi andalan masyarakat Marisa Utara adalah UMKM. Tidak sedikit usaha rumah tangga yang kemudian berhasil tumbuh dan berkembang pesat di wilayah ini. Di antaranya usaha pembuatan roti dan aneka jenis kue yang dirintis turun-temurun. Saya pun berkunjung langsung untuk melihat dari dekat proses pembuatan roti yang kabarnya sudah sangat terkenal di wilayah Kabupaten Pohuwato. Oke Pak Afrizal, saya ingin bertanya sedikit nih, soalnya ini menarik soal usaha toko roti ini. Saya ingin bertanya sedikit bagaimana awal ide hingga terfikirkan membuat usaha roti ini. Jadi sebenarnya usaha ini itu termasuk bisnis warisan ya. Jadi warisan dari orang tua saya, kebetulan sudah ditekuni puluhan tahun dan alhamdulillah sudah sekitar 4-5 tahun ini ya mereka sudah mewarisi begitu. Jadi wariskan kepada saya dan adik-adik saya untuk melanjutkan bisnis usaha ini. Oke, berarti ini adalah usaha turun-temurun seperti itu. Warisan. Nah, kemudian untuk produksinya ini Pak Afrizal, per hari ini memproduksi berapa roti dalam satu hari? Kalau untuk roti itu per hari ada sampai ribuan ya. Oh, sampai ribuan? Iya, ribuan. Ada yang berbagai macam jenis roti yang kita produksi dan kalau di total bisa sampai ribuan gitu. Oke, kemudian untuk roti ini sendiri biasanya didistribusikan kemana saja? Apakah hanya di toko kah atau didistribusikan ke tempat lain juga? Kalau untuk pendistribusian itu ada dijual di sini di toko sendiri, ada juga didistribusi di berbagai warung-warung atau kios atau toko-toko lain di berbagai macam daerah. Kita sampai di kabupaten sebelah kayak Bualemo, ada juga sampai di provinsi sebelah juga. Kalau provinsi sana Sulawesi Tengah itu sampai di Mutong kita. Oke. Nah, sejauh ini tantangan dalam melaksanakan usaha roti ini seperti apa Pak Afrizal? Tantangannya memang ya sekarang ini kita lihat sendiri bahwa berbagai bahan pokok sudah pada naik ya kan. Betul. Jadi tantangannya adalah lebih soal manajemen saja, menekan jumlah harga produksi dan lain-lain gitu. Saya tantangan di situ saja. Oke, kemudian mungkin dari Pak Afrizal sendiri harapan kedepannya untuk usaha roti ini sendiri seperti apa? Kalau harapan saya, insya Allah mungkin bisa lebih bertambah lagi untuk berkembang lagi untuk usaha ini ya. Memang itu menjadi target kami ke depan. Insya Allah dalam beberapa waktu ini target kami adalah bisa membuka titik di berbagai cabang yang ada di Kota Gorontalo. Oke, berarti harapannya ke depannya ingin menambah tempat baru lagi ya, khususnya di lokasi-lokasi yang berbeda tentunya. Iya.
Seiring dengan meningkatnya jumlah omset yang diperoleh, saat ini pengelola usaha roti di Desa Marisa Utara ini mampu mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Tentu saja, dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap, telah banyak membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Oke, sekarang kita masuk ke proses apa ya nih Pak Afrizal? Ini proses sementara pengadonan, ngaduk. Mengadukan Kalau ya? ya ini mesinnya kan di mixer untuk Iya. mix pencampuran antara semua bahan pokok dicampur di situ terus diaduk kasih disatukan begitu sampai kalis. Kalau sudah kalis diangkat ya begitu. Kemudian dibentuk seperti Ya itu. dibentuk Untuk proses pengadukannya membutuhkan waktu berapa menit? sekitar 15 menitan. Sekitar 15 menit ya. Kemudian setelah pengadukan kita masuk ke proses apa ini Pak Afrizal? Setelah diaduk kita taruh di meja Oh, di meja ini. untuk dipotong dan dibentuk, dibulak, terus ditaruh di cetakan. Setelah itu kita taruh di mesin untuk pengembangan. Jadi setelah mengembang rotinya, terus kita panggang. Oke, kalau boleh tahu mungkin bisa kita lihat mesin pengembang rotinya seperti itu. Iya ini saja. Oh, yang ini ya. Cuman sementara belum ada yang Oh, ini masih kosong ini. oh seperti ini ya. Iya. Ini taruh di situ, nanti dia mengembang rotinya. Setelah mengembang sudah dengan standarnya, terus kita bakar begitu. Oke. Kemudian untuk ovennya sendiri, pembakaran rotinya di Ini sini. ada berbagai macam ini sini, ada sana. Oh, berarti sudah banyak ya Pak ya. Iya. Menarik. Kemudian setelah masuk ke proses pemanggangan roti ini, kita masuk ke proses apa Pak Afrizal? Setelah itu kita taruh, kita dinginkan. Ya. Setelah itu kita packaging. Oh, kita packaging. Oke, Ya. baik. Setelah masuk proses packaging itu dibawa ke Ya, langsung di ke depan. toko. Di depan sebagian ditaruh di keranjang untuk diantar untuk besok harinya di toko-toko itu atau warung-warung itu. Berlokasi di pusat ibu kota kabupaten, memungkinkan Desa Marisa Utara menarik bagi para pendatang dari berbagai daerah. Ini tentu dapat menunjang perkembangan Desa Marisa Utara. Bagi pemerintah Desa Marisa Utara, masih ada banyak hal yang harus terus dibenahi agar desa ini mampu menjadi desa maju dan sejahtera sebagai penopang perekonomian di wilayah Kabupaten Pohuwato. Marisa Utara adalah sebuah desa yang menapak harapan di tengah perubahan zaman. Potensi dan tantangan berjalan berdampingan, menuntut kerjasama dan perhatian dari seluruh pihak. Di sini kita dapat menilai bahwa sebuah desa sekecil apapun memiliki cerita besar demi membangun masa depan bangsa ini. Pemirsa, 30 menit sudah kita bersua dalam Mokaoli Lipu. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang Marisa Utara. Saya Zulfa Salsabila, sampai jumpa.